Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini dan di video kali ini gue bakalan ngebahas buku ini, The Midnight Library karyanya Matt Haig. Yes, buku ini lagi sering banget gue lihat ada di beranda bookstagram gue. Lagi banyak banget diomongin sama bookstagramer luar negeri dan di dalam negeri Indonesia sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas soal buku ini. Tapi sebelum gue ngebahas tentang pendapat gue soal buku ini, gue bakalan ceritain sedikit soal blurbnya buku ini. Jadi, buku ini tuh bercerita tentang Nora Sid, seorang wanita berusia 30 tahunan yang dia tuh ngerasa kalau hidup dia nih berantakan banget dan dia tuh nggak berguna gitu buat orang-orang di sekitar dia. Ya, jadi si Nora nih kayak punya mental issue gitu, cuman memang di buku ini tuh kayak nggak dijelasin secara rinci mental issue-nya tuh jenis yang kayak gimana. Cuman, kalau gue perhatiin, ada beberapa kali disebut si Nora ini sempat mengalami yang namanya panic attack. Jadi ya mungkin itu jadi memicu segala overthinkingnya dia tentang dia yang gak berguna untuk orang lain dan tentang dia yang ngerasa kalau hidup dia berantakan. Nah, Nora ini masih frustasi banget karena duka setelah ibunya meninggal dunia. Terus ditambah lagi sama Nora dan sahabatnya yang tinggal di negara yang berbeda, jadi kayak long distance gitu. Terus ditambah lagi sama komunikasi antara Nora dan abangnya tuh yang gak baik, ditambah pula nih sama kematian kucingnya Nora. Hal-hal itu ngebuat Nora semakin depresi dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, setelah usahanya dia untuk bunuh diri itu, dia jadi kayak terjebak antara hidup dan mati, dan itu malah ngebawa dia ke perpustakaan tengah malam atau The Midnight Library sesuai sama judul bukunya. Jadi di The Midnight Library ini nih ada banyak banget buku yang isinya itu adalah satu kesempatan untuk Nora bisa ngelihat kehidupannya dia. Kalau dia tuh dulu di masa lalunya tuh memilih pilihan-pilihan yang berbeda. Karena ya hidup itu kan adalah pilihan gitu. Terkadang kita dihadapkan sama beberapa pilihan yang mungkin akan membawa kita ke pilihan-pilihan lain, dan itu akan membawa kita ke kemungkinan-kemungkinan kehidupan yang berbeda. Nah, perpustakaan tengah malam ini nih konsepnya kayak gitu. Jadi di sana tuh ada banyak banget buku di mana kita bisa melihat hidup kita, kondisi kehidupan kita kalau saat dulu nih kita memilih pilihan yang nggak kita ambil. Jadi kita akan ngelihat Nora mencoba melihat beberapa kemungkinan hidupnya dia kalau dia memilih pilihan yang berbeda. Dan setelah gue selesai baca buku ini, gue jadi tahu dan mengerti kenapa banyak banget yang suka sama buku ini. Karena memang bukunya tuh sebagus itu gitu. Karena gaya penulisan buku ini tuh bener-bener puitis menurut gue, dan ada unsur-unsur magical realismnya karena beberapa hal di buku ini tuh terasa kayak di luar nalar aja gitu buat gue. Tapi overall gue merasa kalau analogi yang dipakai sama si Matt Haig untuk menyampaikan poin yang pengen dia sampaikan di buku ini tuh menurut gue kena banget dan ya mudah dipahami gitu. Karena sekalipun gue ngerasa kalau si Nora ini adalah salah satu karakter yang cukup menyebalkan, tapi setelah gue baca buku ini gue jadi sadar kalau ya di diri gue terutama, ada sisi-sisi Nora Sid yang mungkin kita milikin sebagai manusia. Yaitu sisi dimana kita kadang tuh suka takut ngadepin apa sih yang bakalan terjadi di hidup kita nanti gitu kan. Karena kita gak akan ada yang pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Terus sisi dimana kita tuh terlalu overthinking sama orang-orang di sekeliling kita dan jadi terlalu banyak berasumsi. Juga mungkin ini yang paling gampang gitu ya kita bisa lihat gitu dari diri kita atau diri orang-orang di sekitar kita, adalah sisi dimana kita seringkali tidak mensyukuri hidup atau apapun yang kita punya saat ini. Jadi ya setelah membaca kisah Nora ini, gue jadi belajar untuk lebih menghargai setiap detik yang gue punya. Terus gue lebih berusaha untuk tidak berasumsi tentang apa yang orang-orang di sekitar gue pikirkan. Dan yang paling utama adalah gue belajar untuk lebih bersyukur lagi tentang apa yang gue miliki saat ini. Jadi ya buku ini cocok banget buat kalian yang mungkin lagi mempertanyakan nih, apa sih yang harus gue lakuin sama hidup gue gitu. Karena terkadang kita akan sampai di titik dimana gue udah bingung banget nih gue mau ngapain sama hidup gue gitu. Dan buku ini akan bisa membantu kalian untuk memahami lagi gitu tentang arti keberadaan kalian di dunia ini atau di dalam kehidupan ini.
Ya, segitu dulu aja review gue tentang buku yang lagi banyak banget diomongin sama orang ini. Dan mungkin ini bisa jadi gambaran atau membantu kalian yang belum baca buku ini dan pengen tahu ini apa sih, buku apa sih gitu kan. Kayak lagi banyak banget diomongin sama orang. Dan semoga review gue kali ini bisa ngebantu kalian. Dan buat kalian yang mungkin udah baca bukunya, boleh banget kasih pendapat kalian soal buku ini tuh kayak gimana di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Akhir kata, gue ucapin thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.